Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahu adzim. Yang kami cintai, kami sayangi, tentu ibu ketua ya, Bu Ica kanan nih. Udah berapa bulan ya ketemu ya, alhamdulillah. Dan ibu-ibu semuanya, para pengurus dan hadirin insyaallah, hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan, keringanan langkah, kelonggaran waktu ya untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ada dari malam sudah niat mau hadir majelis, tapi ternyata hari ini tidak bisa hadir. Bisa jadi ada pekan lalu sudah mempersiapkan, tapi Allah belum mentakdirkan dia untuk hadir di majelis ini. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, Allah mentakdirkan kita hadir di dalam majelis ini. Mudah-mudahan insya Allah dengan kehadiran kita ini menjadi lantaran mendapat cintanya Allah, gitu ya, mendapat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan insya Allah selama kita taklim ya, dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan pada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga pada kita semuanya insyaallah. Semoga kita termasuk orang-orang istiqomah yang mengikuti ajarannya hingga akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah ya. Taklim ini diawali dengan tilawah dulu. Itu semata-mata untuk meraih cinta Allah. Kalau bukan karena ingin meraih cinta Allah, kita mendingan langsung aja ceramah, nggak usah ngaji dulu gitu ya. Cukup dengan membaca basmalah gitu ya. Tapi luar biasa, satu ayat demi ayat, satu huruf demi huruf, Allah memberikan imbalan balasan. Satu huruf saja 10 kebaikan. Saat ini kita berada di tanggal berapa? 16 Muharram ya. Iya, kemarin itu 15 Muharram. Alhamdulillah masih ada kesempatan, kurang lebih 2 pekan lagi kurang ya, untuk mengaktifkan diri kita, karena di bulan Muharram ini pahala dilipat gandakan. Tidak seperti dengan hari-hari lain atau bulan-bulan lain ya. Bukan pekan lalu, 2 pekan yang lalu ya, jadi ini sebetulnya pengganti nih ya, tukeran dengan Ustazah Hani. Jadi jadwal mutia itu pekan ke-4 ya Bu ya, Ustazah Hani ada keperluan ya, baru 2 pekan yang lalu ya kayaknya kita ketemu ya insyaallah. Nah itu bulan Muharram dilipat gandakan pahala. Berapa lipat gandanya? Tidak diberitahu ya, masih ada kesempatan insyaallah. Bulan ini adalah bulan haram. Kita akan ketemu lagi kalau panjang umur insyaallah di bulan Rajab ya, bulan Rajab. Maka mari kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini untuk memperbanyak kebaikan, memperbanyak amal soleh, sehingga kita meraih cintanya Allah insyaallah. Ibu-ibu semuanya yang saya cintai, saya sayangi, apa sih itu cinta ya? Meraih cintanya Allah ya.
Setiap kita pasti ingin dicintai, ingin mendapatkan cinta dari anak, ingin mendapatkan cinta dari suami, ya, ingin mendapatkan cinta dari teman-teman, ingin mendapatkan cinta dari masyarakat lingkungan kita. Tidak ada yang tidak ingin dicintai, ya. Tapi ada satu cinta tidak boleh ditandingi, ya. Tidak boleh ada yang menyamai. Apakah itu? Cintanya Allah, ya. Cintanya Allah. Tidak boleh ada tandingan dengan mencintai Allah. Inilah yang akan kita berusaha, ya, bagaimana meraih, bagaimana merebut cintanya Allah, ya. Ada orang yuhibbunahu kahubbillah, mencintai sesuatu itu melebihi cintanya kepada Allah. Ada lantaran pekerjaannya, usahanya, sehingga melalaikan semua perintah Allah. Itu artinya bahwa dia lebih mencintai daripada Allah. Adapun orang beriman, walladzina amanu, orang-orang yang mencintai Allah itu amat sangat cintanya kepada Allah, ya. Alladzina amanu, adapun orang-orang beriman itu yang asyaddu hubban, asyaddu itu sangat kuat cintanya kepada Allah, ya, sangat kuat cintanya kepada Allah. Masya Allah. Nah, inilah yang akan kita raih insya Allah. Bagaimana untuk meraih cintanya Allah? Kenapa perlu dicintai oleh Allah? Ya, karena kalau kita mendapat cintanya Allah, segala sesuatu itu dimudahkan oleh Allah. Ya, kita ingin dimudahkan, hidup kita ini dimudahkan. Iya, karena setiap orang pasti masalah. Nggak mungkin tidak ada orang satupun yang tidak punya masalah, gitu ya. Kalau ada orang tidak punya masalah, berarti masalahnya karena dia nggak punya masalah. Ya, Bu, ya. Itu masalah, Bu. Masa iya nggak punya masalah, gitu ya? Selama kita masih hidup, pasti ada masalah, gitu ya. Kita butuh Allah, ya. Kita butuh ridhonya Allah, kita butuh cintanya Allah, agar supaya nanti itu setiap langkah yang kita lakukan itu mendapat kemudahan, mendapat ridhonya, sehingga kita merasa tenang, ya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya mengingat Allah, hati menjadi tenang. Kenapa kita menjadi tenang? Karena Allah itu maha segalanya bagi kita, ya. Insya Allah, ya. Tadi ayat yang kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, Bu, ya. Jadi ternyata orang beriman itu asyaddu hubban lillah, amat sangat cintanya kepada Allah, sampai dia totalitas mempersembahkan dirinya kepada Allah. Sebagaimana tadi disebutkan, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, untuk Allah, ya, untuk Allah. Ibu, apa itu cinta? Cinta itu rindu dengannya, ingin bersamanya selalu, ya, Bu, ya. Seseorang yang mencintai anaknya, mencintai suaminya, mencintai temannya, ingin bersama. Dia tidak mau kehilangan, ya, Bu, ya. Dan selalu rindu, ketika jauh dia rindu dengannya, ya. Kalau bisa dia ingin miliki, gitu ya. Jangan orang lain yang memiliki, saya yang. Nah, sampai-sampai, Bu, ya, cintanya itu tidak ingin dibagi, ya. Kalau bisa satu, ya, Bu, ya. Masya Allah, yang namanya cinta itu asyaddu hubbalillah, khusus kepada Allah, totalitas. Sebagaimana kita mengatakan bahwa dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kapan kita bisa mencintai Allah? Apa syaratnya? Ya, Bu, ya. Apa syaratnya kita bisa mencintai Allah? Jangan-jangan ini bertepuk sebelah tangan. Kalau bertepuk sebelah tangan itu artinya tidak bunyi, ya, Bu, ya. Nggak ada bunyinya, tak, gitu.
Tidak ada. Kita menyatakan kepada Allah, saya cinta kepada Allah. Tapi apakah Allah mencintai kita? Iya. Biasanya seseorang itu mencintai sesuatu karena dia tahu, dia mengenal. Ya Bu ya. Itu ada ini ya, ada teman dia jual baju second trend. Apa tuh istilahnya anak muda sekarang gitu ya. Saya bilang kenapa sih banyak yang mau? Kata dia ini branding bermerek gitu ya. Jadi walaupun jadi sampai kayak gimana gitu ya, ininya itu mencari meskipun bekas gitu. Karena dia mungkin mengenal. Saya tanya sama anak itu, kenapa sih sampai sebegitunya gitu ya dicari orang? Emang ada apa? Kata dia ini bermerek Umi. Semua pada kenal. Itu katanya ini mahal, jutaan, tapi ini dijual cuma 100, ada yang jual 75 gitu ya. Pada mau, karena dia tahu. Demikian juga dengan Allah. Apakah kita sudah mengenal Allah? Sejauh mana kita mengenal Allah dan sejauh mana cintanya kita kepada Allah? Tidak kenal maka tidak cinta. Ya Bu ya. Kita bisa menyayangi sesuatu. Saya sayang sama si anak gitu ya. Kenapa? Sifatnya baik, dia murah gitu ya, ramah ya, cepat merespon, bukan mager gitu ya orangnya, sebenarnya dia paham sehingga dia sayang gitu ya. Atau misalkan ada walimah atau ada itu ya, ada yang kerja di kita gitu ya, rasanya susah melepas. Kenapa? Dia sayang, sebelum dikasih tahu dia sudah cepat tanggap. Ya Bu ya. Nah, bagaimana kita terhadap Allah untuk meraih cintanya Allah? Apakah sudah kenal? Nah, ada yang disebut ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya, bagaimana kita mengenal Allah? Ya, ma'rifatullah itu adalah kebutuhan mendasar bagi kita. Ya, tidak mungkin seseorang itu mencintai Allah totalitas kalau dia tidak mengenal. Ya, ya. Karena kunci keselamatan dunia dan akhirat itu ketika kita mengenal Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah dari mananya gitu ya. Tentu ini didasari dengan iman kepadanya. Ya Bu ya. Ya. Cara mengenal Allah itu yang paling mendasar adalah mengimaninya. Ya. Dan mengenal sifat-sifatnya. Beriman. Adakah orang mencintai sementara dia tidak kenal, tidak percaya gitu ya, tidak meyakini? Nggak ada. Jadi yang pertama kali kita hadirkan itu mengimani ya. Rukun iman kan ada 6 ya, ya. Itu rukun semua goib bagi kita. Kan nggak ada yang kelihatan itu rukun iman, goib bagi kita. Tapi kita mengimani karena cinta kepada Allah. Ya, jadi ma'rifatullah, mengenal Allah itu dari sifat-sifatnya, sifat rububiyahnya Allah. Ya, apa itu sifat rububiyahnya Allah? Allah Maha Pencipta. Sudahkah kita hadirkan bahwa yang menciptakan kita adalah Allah? Ya, organ tubuh kita ini yang menciptakan adalah Allah. Fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Allah sudah memberikan sebaik-baik bentuk, jangan dikembalikan dengan seburuk-buruk tingkat yang paling rendah. Fi asai takwim dalam soal ini itu, kemudian asfal safilin, tempatnya udah diciptakan oleh Allah sebaik-baik bentuk, kemudian tempatnya di mana Bu? Asfal safilin, serendah-rendah tempatnya itu. Apabila alhamdulillah yang sudah dimuliakan oleh Allah. Ya. Jadi ternyata Allah itu Al-Khaliq, pencipta, bukan makhluk. Ya, kita mencintainya karena dia Khaliq, pencipta. Apa yang diciptakan disebut makhluk. Ya, kita ini makhluk, bukan Khaliq, bukan pencipta. Jadi sifat rububiyahnya Allah itu dia pencipta. Dia apalagi Bu? Penyelamat. Ya.
Dia yang apalagi? Pemilik. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bukan punya kita. Kita cuma hak pakai. Kalau sudah meninggal, sudah selesai. Hak pakai selama hidup. Makanya ada yang disebut harta warisan. Siapa yang mengatur? Ilmu farwaid itu siapa yang mengatur? Allah. Selama dia hidup punya Anda. Tapi kalau sudah mati, saya yang membuat aturan. Bukan manusia yang mengatur itu ahli waris pembagian warisan, bukan. Kepada siapa dikasih, Allah yang menentukan. Seperberapa, Allah yang menentukan, bukan manusia. Karena lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, kepunyaannya lah semua apa di langit dan di bumi. Kalau sudah meninggal, kembali kepada Allah, itu punya Allah. Makanya selagi hidup, ayo kita manfaatkan apa yang kita bisa, apa yang kita punya. Karena ketika sudah meninggal, bukan punya kita, karena sudah diatur nanti oleh ilmu waris. Ada ilmunya, ilmu farwaid, ya, ilmu tentang warisan yang menentukan seberapa Allah kepada siapa Allah, bukan manusia. Kenapa Allah yang menentukan? Dan itu rinci dalam aturan. Karena itu milik Allah, kembali kepada Allah, bukan milik kita lagi. Nanti dia tentukan anaknya sepersekian, istrinya sepersekian, ya pamannya. Kalau tidak punya anak bagaimana? Itu aturannya Allah. Ya, sifat rububiyahnya Allah. Al-Khaliq, dia pemilik, pengatur, penyelamat, menghidupkan, mematikan. Ya, Bu, dalam Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Pernahkah terbayangkan apa itu Rabb? Kenapa tidak disebut Allah di situ? Padahal maksudnya Rabb di situ kan Allah maksudnya. Iya. Karena harusnya dihadirkan Rabbil alamin. Oh ternyata alhamdulillah segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam, yang menciptakan, yang mematikan, yang menghidupkan, yang memiliki, menyelamatkan, memelihara, mengatur, itu Allah. Makanya segala puji bagi Allah, Dia, ya. Bahkan surah An-Nas, ya, kalau Allah binas, malikin nas, ilahin nas, itu ada sifat-sifat yang lain. Nah, sifat rububiyahnya Allah itu harus kita kenal. Kenapa? Supaya kita mencintai Allah, ya, mencintai Allah. Apalagi Bu? Nah, di samping rububiyahnya Allah ada yang disebut sifat uluhiyahnya Allah. Ya, uluhiyahnya Allah. Ya, meyakini bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah. Yang berhak diibadahi hanya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Jadi persembahan kita itu ilahin nas. Itu sifat uluhiyahnya Allah. Hanya Allah yang disembah, nggak ada yang lain. Bukan trinitas, bukan yang lain. Meskipun itu seorang nabi dekat dengan Allah, meskipun itu malaikat dekat dengan Allah, tidak boleh dipersembahkan kepadanya. Segala sesuatu tidak boleh, hanya kepada Allah. Ilahin nas, ya, hanya kepada Allah. Sesembahan manusia. Makanya ketika kita baca Fatihah, Iyyaka na'budu, kepadamu aku menyembah, sembah dulu. Wa iyyaka nasta'in, sembah dulu baru memohon. Ya, jangan dibalik, memohon kalau dikasih baru deh dia semangat. Ada rewardnya gitu ya. Hadiahnya apa?
baru dia semangat. Yuk kita ini ternyata hadiahnya. Nah, ini ya. Bagi Allah itu sifat uluhiyahnya Allah harus kita kenal dulu. Rububiyah, uluhiyah. Ada lagi mulkiyah. Mulkiyah itu sifat Allah pemilik dan membuat aturan. Ada hukum. Ya, itu mulkiyahnya Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. 3 kali diulang dalam surah Al-Maidah. Ulaika humul fasiqun, ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum kepada Allah, hukum Allah, maka mereka itu termasuk kafir, zalim, fasik. Ya, saya mah nggak mau pakai hukum waris deh. Pokoknya kita bagi rata aja. Iya, mau sama mau dibagi aja dulu sesuai hukum Allah. Nanti kalau ya ini bagian saya, baru apa? Saya mah nggak butuh, nggak perlu udah buat hari aja. Itu boleh. Yang penting hukum itu dilaksanakan dulu. Awalnya, iya. Masalah mau dibagi, mau nggak mau gitu ya silahkan. Tapi iya, karena Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul zalimun, fa ulaika humul fasiqun. Ya, jangan sampai kita termasuk 3 ini. Dan itu diulang-ulang oleh Allah 3 kali itu. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Bagi aja dulu secara hukum waris. Ya. Nah, ada lagi kita mengenal Allah dengan sifatnya dan nama-namanya, asma wa sifat. Ada 99 sifat yang dijadikan nasyid, ya. Ada apa namanya, menghafalkan dalam bentuk itu supaya mudah gitu ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim gitu ya. Jadi itu dijadikan lagu. Kenapa? Boleh nggak seperti itu? Nggak apa-apa untuk menghafal. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya. Jadi semuanya itu kita kenal bahwa ternyata Allah Maha Suci, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya. Allah Maha Pemberi rezeki, ya. Allah Maha menentukan berkuasa atas segalanya. Nah, kalau kita tidak mengenal semuanya itu, maka sepertinya jauh dari mendapatkan cintanya Allah dan mencintai Allah. Kita ingin radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho, kita ridho, Allah ridho sama kita. Ya, baru diundang oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau itu 2 tepukan bunyi baru Allah ridho, kita ridho, Allah ridho. Dua-duanya ridho. Karena mengenal yang kita cintai itu, kita mengenal banget sifat rububiyahnya, sifat uluhiyahnya, mulkiyahnya, sifat asma wa sifatnya. Ya Bu ya. Iya. Jadi walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Maka serulah dengan nama-nama Allah. Karena itu sifat Allah, ya. Nah, siapa saja yang dicintai Allah? Nah, apakah kita termasuk di dalamnya? Gitu ya. Tadi itu kenapa butuh cinta Allah? Nah, kita ingin mendapat ya keberkahan, mendapat ridhonya ya. Sebaliknya kalau ada ya yang dimurkai oleh Allah, maka itu susah. Tidak ada satupun manusia yang bisa menolongnya ketika Allah murka. Nauzubillah ya. Ya. Ini ada hadis Rasulullah SAW. Saya bacakan artinya, kurang lebih artinya Bu ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apabila Allah mencintai seseorang, ya, apabila Allah mencintai seseorang hamba,
maka dia akan memanggil Jibril. Ya, apabila Allah mencintai seseorang hamba, maka dia akan memanggil Jibril dan berkata, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Lalu Jibril mencintainya dan menyuruh kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Itu kata Jibril. Maka dicintailah dia oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi artinya kurang lebih demikian. Jadi ternyata ketika Allah mencintai si fulan, Allah memanggil Jibril, wahai Jibril, cintai si A. Beritahu kepada seluruh penduduk langit dan bumi bahwa aku mencintai si fulan. Maka semua yang ada di langit dan bumi mencintainya. Kemudian, nah, apakah semudah itu kita mendapatkan cintanya Allah? Ternyata butuh ikhtiar, butuh perjuangan. Ya Bu ya. Jangan mengatakan sulit, bangun tengah malam itu 2/3 malam. Sulit bukan berarti tidak bisa kan Bu ya. Kalau sulit itu berarti masih bisa. Iya. Ya. Iya. Jadi jangan mengatakan dulu susah. Menghafal Al-Quran itu susah. Belum diulang-ulang. Kalau diulang ini ada Bu Nur Huda ini sudah menghafal. Iya. Saya sudah baca 40 kali Bu ya, tapi belum juga lengket, belum juga nyangkut gitu ya. Sudahkah kita berapa ratus kali kita ulang? Ya, ternyata itu Allah mencintai kita dengan menyuruh mengulang-ulang. Satu huruf aja 10 kebaikan. Kalau diulang berkali-kali, kan berarti itu kumpulan pahala yang luar biasa. Tanpa kita sadari, udah deh saya kayaknya masuk surga jangan lewat ini deh. Ya kan? Susah. Udah tua. Nah, alasan saya udah banyak pelupa. Itu ya. Mau ke kulkas aja lupa. Apa tadi ya? Udah di dapur dekat mau semeter. Lagi mau ngambil tomat. Sampai di kulkas sudah dibuka. Tadi mau ngambil apa ya? Balik lagi ke oh iya ya Allah, tomat, balik lagi. Apalagi menghafal Al-Quran, boro-boro. Masya Allah. Jangan ditutup dulu Bu. Jangan mengatakan sulit, karena Allah bersama sangkaan hambanya. Aku bersama sangkaan hambaku, kata Allah. Kalau kita mengatakan sulit, maka yang didapatkan nanti sulit. Susah. Itu ya yang ditemuin tadi. Sulit, susah, nggak bisa, nggak ada waktu, udah tua, pelupa. Negatif thinking, ya udah semuanya. Jadi jangan dihadirkan itu. Insya Allah bisa. Satu ayat nggak apa-apa, seminggu 1 ayat nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi itu ya ada usaha, gitu ya Bu ya. Ya, ternyata dalam Al-Quran tanda-tanda orang cintai Allah. Ini ciri-cirinya ya. Ya, orang cintai Allah ini. Adakah kita di situ? Gitu ya Bu ya. Ya berapa nih? Nah, apakah kita adakah kita tanda-tanda yang dicintai Allah dalam Al-Quran? Gitu ya. Yang pertama, orang yang senantiasa bertaubat dan menjaga kesucian jiwanya. Ya. Dalam surah Al-Baqarah surah 2 ayat 222 gampangnya hafalnya Bu ya. Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya kata Allah, ini firman Allah ya. Allah itu memberitahu bahwa sesungguhnya tentang dirinya nih. Sifatnya Allah beritahu kepada kita supaya kita tahu. Ya, innallaha sesungguhnya Allah yuhibbut tawwabin. Allah sangat mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat.
wa yuhibbul mutatahhirin, dan senantiasa mencintai orang yang mensucikan jiwa. Ya. Rasulullah aja maksum. Ya, dosa yang akan datang yang telah lalu diampuni oleh Allah. Tapi istighfarnya berapa kali Bu? Sehari? Minimal berapa? Minimal 70 kali. Ada yang mengatakan bahwa 100 kali. Itu Rasulullah. Ya, istighfarnya Masya Allah. Bahkan sekarang itu dijadikan lagu ya. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Jadi istighfar atas kesalahan, ya, beristighfar atas dosa-dosa, gitu ya. Dijadikan lagu. Kenapa? Supaya ingat terus memperbanyak istighfar. Ibu, ada yang sesuatu yang kita inginkan ternyata itu tidak sesuai. Astagfirullah, nggak usah ragu. Astagfirullah. Contohnya misalkan gini, anak-anak kita ya. Siapa sih yang tidak ingin anaknya soleh, baik, nurut, ya Bu ya? Pasti semua ingin. Tapi ketika tidak sesuai kenyataannya, tidak sesuai dengan akidah kita, apa yang kita sebut? Astagfirullah. Jangan menyalahkan anak dulu. Astagfirullah, mohon dulu kepada Allah. Aku bertaubat ya Allah. Aku mohon ampun ya Allah. Jangan-jangan kita belum memberikan teladan yang baik. Jangan-jangan kita belum menjadi qudwah, uswah dalam keluarga kita. Ya Bu ya. Jadi introspeksi diri dulu gitu ya. Astagfirullah. Ya. Iya. Siapa sih yang tidak pernah salah? Pasti ya. Tempatnya manusia itu al-khata wa nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Ya. Makanya itu Allah mencintai innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang bertaubat, senang bertaubat. Jadi bertaubat dulu kepada Allah. Jangan-jangan ini kesalahan saya, gitu ya. Jadi bukan mencari bela diri dan seterusnya. Udah diingatkan, oh bukan saya, soalnya begini. Nah, astagfirullah, banyak ampun. Pintu ampunan itu kan sangat luas ya. Dalam surah Al-Imran ayat berapa tuh ya? 33 kalau nggak salah ya. Wasari'u, coba lihat. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah dalam ampunan Allah. Coba Al-Imran 133 ya. Bersegeralah kata Allah. Iya, 133. Coba dibaca Pak Nur. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bersegeralah mencari ampunan Allah. Ya. Luasnya seluas langit dan bumi, ampunan Allah. Artinya pintu taubat itu selalu terbuka. Ya. Hendaknya istighfar itu menjadi kebiasaan harian kita. Sudah menjadi kebiasaan ya. Kita misalkan menyapu, astagfirullah, kok nggak ada yang bantu gitu ya. Yang lain itu pada duduk-duduk aja, terus tidak ada yang menilai itu sebuah pekerjaan gitu ya. Nah itu bisa jadi hati kita kurang ikhlas. Sehingga banyaklah istighfar, menyapu, astagfirullah, memasak, astagfirullah, kemudian mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan hati kita, astagfirullah. Semoga dengan istighfar kita itu Allah memberikan kemudahan. Bukan hanya karena melakukan kesalahan. Istighfar itu ketika ada yang sakit, ibu perbanyak istighfar ya. Emangnya saya salahnya banyak? Saya apa? Gitu ya. Bukan Bu, istighfar itu supaya Allah berikan kemudahan kepada kita. Allah menolong kita karena kita mengakui kesalahan-kesalahan. Jangan-jangan kesalahan yang kecil yang sepele itu menghambat pertolongan Allah.
bisa jadi, kita nggak tahu. Ya. Yang kedua Bu, ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang cintai Allah itu yang kedua, orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Ya. Surah 3 ayat 159. Senantiasa bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkil. Allah sangat mencintai orang yang bertawakal. Ibu, apa sih itu bertawakal? Ibu pernah melihat anak kecil atau merasakan anak kecil itu ketergantungan kepada ibunya itu luar biasa. Apa-apa ibu, gitu ya. Jadi mau ngapain ibu, mau ini ibu, itu tergantung mana. Itu artinya tawakal itu sedemikian itu. Jadi wakil itu dari kata-kata tawakal. Kalau mau Bu tolong diwakili ya, artinya saya serahkan semuanya ya, ibu yang mewakili. Nah, itu wakil dari kata-kata tawakal. Jadi kita bertawakal kepada Allah itu menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah, menyandarkan seluruh permasalahan kita itu kepada Allah. Menyerahkan seluruhnya, sebagaimana anak kecil kepada ibunya. Mau ngapain sama ibunya, mau ini sama ibunya, gitu ya. Itu tawakal. Iya. Ketika misalkan anak sulit diatur ya tadi ya, tidak sesuai dengan keinginan kita. Dari kecil kita rawat, sampai udah gede, kok kayaknya nggak mau menolong ibunya, nggak tahu terima kasih, gitu ya. Apa yang kita lakukan? Fatawakal Allah, berserah diri kepada Allah. Kita sudah berusaha mendidik, sudah menyekolahkan dan seterusnya. Ternyata yang sudah nikah kok nggak nelpon gitu ya, nggak pernah telepon kepada mama gitu ya. Akhirnya ibunya sakit hati dan seterusnya. Sudah tahu, kita nggak usah masukkan di hati, bertawakal kepada Allah. Ya, sudah dibesarkan, sudah dididik, sudah didoakan dan seterusnya, maka fatawakal. Bertawakallah kepada Allah, sandarkan, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Bukan berarti bertawakal itu pasrah. Beda ya Bu ya, pasrah itu bukan. Jadi sudah maksimal usaha, ikhtiarnya maksimal, sudah doa dan seterusnya, maka kita serahkan kepada Allah. Biarlah Allah yang menyelesaikan. Ya. Anak-anak itu yang memberi hidayah bukan kita, Allah. Ya. Yang menjadikan dia nurut, menjadikan dia pintar, taat kepada ibunya, orang tuanya itu Allah. Maka kita mohon kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Ya. Ketika misalkan suami tidak sejalan dengan keinginan kita, gitu ya. Ada waktu-waktu tertentu tidak sejalan dengan keinginan kita. Sudahlah Bu, bertawakal kepada Allah, berserahkan saja kepada Allah. Karena kalau tidak lagi itu cekcok. Pusing jadinya nanti, bikin masalah baru. Ya, sudah serahkan kepada Allah. Insya Allah, ya Allah berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertawakal kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, nanti Allah berikan jalan keluar. Ya, jangan dipermasalahkan yang susah. Ya, serahkan saja kepada Allah. Karena kita menyerahkan kepada manusia belum tentu memberikan solusi yang terbaik. Bisa jadi itu hati kita tidak cocok dengan dia dan malah jadi bikin masalah baru. Mendingan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada ketika ekonomi menurun gitu ya Bu ya, bisa juga jadi masalah gitu. Iya. Masalah sekarang itu semua barang-barang naik. Ya Bu ya. Iya. Nilai rupiah itu rendah ya, sementara barang-barang itu naik, khususnya makanan ya. Sementara kebutuhan sehari-hari kita itu tidak pernah berhenti gitu ya, tidak seperti dengan pakaian. Alhamdulillah kalau saya beli baju masih ada gitu ya. Tapi kalau makan ya, ketika ada masalah seperti itu maka insya Allah kita bertawakal kepada Allah. Kita berusaha semaksimal mungkin agar supaya Allah memberikan jalan keluar. Iya, ya Bu ya. Ya, ketika kita bertawakal kepada Allah itu adalah salah satu ciri tanda bahwa kita itu dicintai oleh Allah.
itu ya, dicintai oleh Allah. Yang ketiga, orang yang sabar. Ya, tanda-tanda orang cintai Allah, orang yang sabar. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang sabar. Innallaha yuhibbus shabirin. Ya, innallaha ma'as shabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah mencintai orang yang sabar. Sabar ada batasnya nggak? Kalau ada batasnya nggak sabar berarti. Habis kesabaran saya berarti udah nggak sabar. Tanpa batas, Bu ya Bu ya. Jadi orang sabar itu tanpa batas. Bigoy disabar. Balasannya tanpa batas juga. Iya, Masya Allah ya. Ya, jadi setiap ada sesuatu yang kita dapatkan tidak sesuai dengan keinginan kita, maka berserah diri kepada Allah, dari tawakal gitu ya. Kita bertaubat kepada Allah, kemudian kita bersabar. Ya, innallaha ma'as shabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Surah 3 ayat 146. Al-Imran 146. Yang keempat, Bu. Masih ada ya. Orang yang berbuat ihsan. Ya, orang yang berbuat ihsan, surah 2 ayat 195. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Ya, melakukan kebaikan itu karena Allah semata, bukan karena ada embel-embel. Ya, karena ada orang melakukan kebaikan itu karena ada maunya mungkin, karena ada keperluan dan seterusnya. Ya. Al-Baqarah 195. Innallaha yuhibbul, terakhir Bu, yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang melakukan 195. Iya, yang terakhir innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah, melakukan kebaikan kepada Allah itu seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, jika engkau tidak melihat Allah, pasti Allah melihat engkau. Fa innahu yaraka, pasti Allah melihat engkau. Maka ketika melakukan kebaikan itu hendaknya seperti itu kata Allah. Maka Allah mencintai kita. Ya. Sebagaimana misalkan gini, ada di masjid, datang ke masjid ada yang kotor, ada yang disapu dulu sebentar. Ya, meskipun ada tukang sapu, nggak apa-apa deh, takutnya ada yang licin nanti. Tukang sapu nggak lihat. Ibu, ada wanita ya, tukang sapu di zaman Rasul di Madinah itu namanya Ummu Mahjam. Ya, Ummu Mahjam ini tukang sapu di masjid Nabi. Ketika dia meninggal, kan dia senang nyapu. Apakah digaji? Tidak dijelaskan. Pokoknya dia senang nyapu, bersihkan masjid. Ketika dia meninggal, Bu, Rasulullah itu mensolatkan dan mendoakan karena sudah dikubur. Iya, Rasul tidak tahu kalau Ummu Mahjam itu sudah meninggal. Ditanya, kemanakah orang yang senantiasa membersihkan masjid? Para sahabat mengatakan bahwa sudah meninggal ya Rasul. Itu ya. Ternyata Rasulullah ke kuburannya dan mendoakan. Iya. Padahal dia tukang sapu. Rasulullah seorang rasul, kepala negara, penguasa di itu ya, bukan penguasa dalam arti itu ya, bukan artinya dia pemimpin gitu ya. Iya, tapi dia tukang sapu karena dia mulia di mata Allah. Dan dia melakukan sapu itu karena menghadirkan dalam dirinya itu perbuatan ihsan, menghadirkan Allah, dan dia tidak perlu balasan dan ucapan terima kasih. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Tidak usah ada ucapan terima kasih dan balasan. Itu ihsan. Ya, berbuat ihsan. Saya menolong, kamu menolong, saya menolong. Misalkan gini contoh barusan nih, Mbak Nur ini langsung datang membantu gitu ya untuk memperbaiki bacaan atau memperjelas gitu ya bacaannya. Itu kan gak digaji Bu, dia sendiri aja spontan. Jadi orang yang
menurunkan misalkan barang dari mobil gitu ya, dibantu, itu juga merupakan sedekah dan itu perbuatan ihsan. Ada orang mudah merespon tanpa disuruh, sini Bu sebentar, saya ini ya dia tahu aja gitu ya. Ada teman saya tuh yang suka bawa kipas, bawa kantong plastik ya di tasnya. Terus Bu Tia tanya, ini kenapa sih selalu bawa kantong-kantong plastik, bukan satu kan dua gitu ya, terus kipas atau apa? Kata dia, kipasnya lebih dari satu Bu. Kata dia, siapa tahu ada teman nanti yang butuh kantong plastik, suatu saat bisa jadi ada gitu. Ternyata betul Bu. Jadi nanti kalau ada ini, Bu saya ada kantong plastik Bu, Ibu perlu gitu ya, dikasih. Apalagi sekarang di supermarket suka ada lupa ya. Beli sih boleh, tidak seberapa harganya gitu ya. Tapi ada, Bu sini deh Bu, saya punya nih, saya lebih ini aja Bu. Itu kan peluang amal. Itu tanpa disadari, itu ternyata luar biasa. Bisa jadi lantaran kantong plastik yang kecil sudah dilipat-lipat segitiga itu meraih cintanya Allah. Ya Bu ya, meraih cintanya Allah. Iya. Jadi ternyata Masya Allah. Sedikit lagi Bu, langkah untuk merebut cinta Allah. Bagaimana langkah kita? Apa yang kita lakukan agar supaya kita itu ya merebut cintanya Allah, gitu ya. Kita dicintai oleh Allah. Yang pertama adalah ittiba'ur Rasul, mengikuti sunnah Rasul. Ya, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah 3 ayat 31 Al-Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan wahai Muhammad. Bukan Allah yang mengatakan di situ. Qul in kuntum tuhibbuna, katakan wahai Muhammad, jika engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti Allah yang mengatakan, qul, katakan wahai Muhammad, itu Allah. Tapi fattabi'uni itu adalah ikuti aku. Akunya itu Muhammad Rasulullah SAW. Ya. Jadi qul in kuntum tuhibbuna, katakan wahai Muhammad, kata Allah, firman Allah, jika engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti Rasulullah, ikuti aku. Aku itu adalah Muhammad Rasulullah SAW. Ya. Kalau engkau mengikuti Rasulullah, mencintai Allah dan mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah pasti mencintai engkau. Ya, kalau kita mengikuti sunnah Rasul, pasti Allah mencintai engkau. Yuhibbukumullah. Setelah itu, wa yaghfir lahu dzunuba. Kemudian Allah mengampuni segala dosa-dosa. Mengampuni, tidak disebutkan berapa dosa-dosa, pokoknya segala dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayatnya, Allah Maha Pengampun. Ya, Allah Maha mengampuni segala dosa. Jadi katakan wahai Muhammad, kata Allah, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau mengikuti Rasulullah, cara-cara ya ibadahnya Rasulullah, maka pasti engkau dicintai Allah. Yuhibbukumullah, Allah pasti mencintai. Kan kita ingin meraih cintanya Allah. Gimana caranya? Itu ya kan di Quran nggak ada cara-cara gimana Bu? Cara wudhu, cara sholat, ya, caranya berpuasa kan nggak ada Bu. Adanya contoh dari Rasul, makanya ittiba' Rasul. Manasik haji emang ada Bu? Nggak ada dalam Al-Quran cara manasik haji, nggak ada. Ya, cara wudhu juga nggak ada. Tapi adanya di mana? Ittiba' Rasul, ikuti Rasul. Ya, ikuti Rasul. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Allah mengampunikannya. Ya. Ternyata nikmat yang paling tinggi itu adalah ketika meraih ampunan Allah. Ya. Wa yaghfir lahu dzunubakum. Allah mengampuni segala dosa-dosa kita karena nggak ada manusia yang bersih. Kalau sudah diampuni dosa-dosa kita, maka itu insya Allah itu semua mudah. Ya, mudah apa? Merespon kebaikan. Di dunianya aman, selamat, di akhiratnya apalagi insya Allah
dimasukkan kepada jannahnya Allah. Kalau sudah diampuni, dimaafkan, ya. Iya. Jadi ada doa Nabi Daud, udah pada hafal kan Ibu ya, doa Nabi Daud tentang mencintai Allah, ya. Allahumma inna nas'aluka hubba, gitu ya, wa hubba man yuhibbu wa hubba amalin yuqarribuna ila hubba. Itu doa Nabi Daud, ya. Dia minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka hubba, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan cinta, ya. Wa hubba mayuhiku, itu ya, cinta orang-orang yang mencintaimu. Kita ingin dicintai oleh orang-orang yang mencintai Allah, gitu ya. Kemudian wa hubba amalin yuqarribuna ila hubba, kemudian mencintai amal-amal yang mendekatkan kepadamu dengan cintamu, ya. Kita itu mencintai, contohnya misalkan ini Rasulullah itu 2/3 malam atau tahajud ya mulai itu sampai kakinya bengkak, ya Bu ya. Padahal kata Aisyah, wahai Rasulullah, doanya maksum, ya, dekat dengan Allah, dosa diampuni sebelum dan setelah. Apa kata Rasulullah? Apakah aku tidak boleh menjadi abdan syakur, hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah, ya. Itu Rasulullah, ya, 2/3 malam bangun, padahal kesibukannya luar biasa, ya. Saya capek, saya ini betul, emang semua kita capek, nggak apa-apa Bu, dua rakaat aja sebelum tidur, misalkan yang kita witir dulu, 3 rakaat baru tidur, silahkan, gitu ya. Secapek apapun kita, insya Allah kita bisa lakukan. Nah, ternyata untuk meraih cintanya Allah itu dengan ittiba Rasul, mengikuti sunnah Rasul. Tadi itu sulit, bukan berarti bahwa tidak bisa kita lakukan. Insya Allah bisa, ya, kalau bisa. Kemudian yang kedua, langkah menuju cintanya Allah tadi ittiba Rasul. Kan banyak sekali ya Bu ya, sunnah-sunnah Rasul itu tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, ya. Meludah saja ke kiri itu kan sunnah Rasul. Jangan meludah ke kanan, meludah ke kiri itu sunnah, ya. Menjawab bersih, alhamdulillah. Kemudian dijawab yarhamkallah kalau laki-laki, yarhamkillah kalau perempuan. Kemudian kita balas lagi yahdikumullah. Itu kan sunnah, sepele sebetulnya. Jadi tidak terlalu sulit gitu ya. Tapi maukah kita mengamalkan yang mudah ini untuk meraih cintanya Allah? Banyak sebetulnya itu. Kalau hatinya sudah suci, bersih, insya Allah semua pekerjaan yang di sekitarnya itu menjadi bahan amal untuk meraih cintanya Allah, ya Bu ya. Iya. Kemudian ini kalau untuk langkah-langkah merebut cinta Allah tadi itu qiyamul lail ya. Iya, karena sholat setelah sholat wajib itu adalah qiyamul lail. Paling tinggi, ya, sholat sunnah muakkad, ya. Iya, dulu diwajibkan setelah ada sholat lima waktu menjadi sunnah, ya, 2/3 malam, ya. Ada hadis Bu, di setiap malam Allah turun ke langit dunia dan berkata, itu hadisnya, siapa yang memohon kepadaku, aku akan kabulkan, kata Allah. Siapa yang meminta ampun, aku akan ampuni, ya. Itu 2/3 malam. Di setiap malam Allah turun ke langit bumi, ya, dan berkata, siapa yang memohon kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan memohon ampun, ya, maka aku akan ampun. Ini hadis buat riwayat Muslim. Kurang lebih artinya demikian, ya. Tapi ingat Bu, kita hendaknya waspada hal-hal yang menghalangi kita untuk meraih cintanya Allah. Bisa jadi karena malas, misalkan ya, malas menuntut ilmu gitu ya.
Kalau di rumah kan ada Google, ada YouTube, ya macam-macam, ada TikTok dan semua. Udah saya di rumah aja, nggak usah ke majelis ilmu. Jangan-jangan itu salah satu nanti penghalang untuk meraih cintanya Allah. Karena hadir dalam majelis ilmu, bergaul dengan orang-orang soleh, itu adalah salah satu untuk meraih cintanya Allah. Ya Bu ya. Ini bagikan taman-taman surga kata Rasul. Iya. Hadir di majelis ilmu itu bagaikan taman-taman surga. Penduduk langit dan bumi, ikan-ikan yang ada di laut itu mohon ampun kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Iya. Masya Allah, luar biasa. Iya. Jadi waspada, langkah-langkah syaitan itu luar biasa. Ada saja. Oh, saya dengar ceramahnya itu udah ada di YouTube kok, udah ada di Google, ada di TikTok dan sebagainya gitu ya. Itu syaitan cara ya mengalihkan perhatian supaya jangan hadir. Ada aja banyak kerjaan gitu ya. Yang mah enak, dia tinggal berdua, nggak ada yang menghalangi dan seterusnya. Kalau kita kan masih banyak ini dan itu alasan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan mengikuti langkah syaitan. Tadinya gini, dia mau berinfak. Katanya jangan berinfak dulu, kan kita lagi ada keperluan. Nanti ini Palestina lagi butuh dana gitu ya. Terus kata dia udah mau diri sendiri dulu atau orang lain nih. Nah ada aja bu cara setan itu untuk mengalihkan perhatian kita supaya jangan jadi ya. Ini mau bantu ini dulu atau kita dulu dong. Masa orang lain dibantu sementara kita lagi butuh dipakai untuk itu. Nah aja bu ya cara-cara setan ya. Dan juga jangan sampai yang menghalangi kita untuk meraih cintanya Allah itu karena hubub dunia, cinta dunia yang berlebihan sehingga melalaikan kita. Cinta dunia berlebihan itu melalaikan kita. Artinya gini, harusnya dia sudah ikut ngaji, saya lagi ada bisnis dulu, ada apa? Ada yang saya kenal dia bilang gini, Bu Tia, saya dulu deh cuti dari pengajian Bu. Ternyata saya pikir cuti di pengajian saya ada, seluruh pengajian kayak cuti. Ada MKA, Majelis Quran yang 1 juz itu, ada 1 juz itu, cuti juga dari situ. Kata dia, saya cuti dulu soalnya dia orderan banyak. Lagi bisnis online. Jadi semua itu dihentikan. Kira-kira menurut ibu, persepsi ibu apa ini? Ada keberkahan atau gimana? Apa itu berkah Bu? Ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan itu adalah berkah. Ngajikan sebentar. Iya. Kemudian one day one juz misalkan nggak apa-apa deh 1 minggu deh 1 juz gitu ya. Jangan juga libur. Katanya saya tanya teman katanya iya Bu dia libur juga cuti. Bahkan Bu Tiri jadi bertanya ada apa ini? Kok jadi bukan hanya pengajian yang ada di tempat saya di Jumat tapi di tempat-tempat lain juga dia cuti ya. Alasannya seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan ibadah-ibadah sehingga melalaikan kita. Itu menghambat cintanya kita kepada Allah SWT. Nah, amalan apa yang dicintai Allah? Kalau para sahabat itu mengatakan begini Bu, setiap ketemu Rasul itu yang ditanya itu kira-kira apa ya? Siapa yang dicintai Allah ya Rasul? Amalan apa yang dicintai oleh Allah? Itu yang ditanya. Karena dia ingin masuk surganya Allah, ya, ingin meraih cintanya Allah. Dia ditanya itu amalan apa yang dicintai Allah? Siapa yang dicintai Allah? Nah ternyata ya ada yang bertanya seorang laki-laki Bu, yang bertanya wahai Rasulullah, siapakah yang paling dicintai Allah? Kemudian dan amalan apa yang paling dicintai Allah? Maka Rasulullah menjawab, ahabbun nas ila Allah ta'ala anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia lainnya. Ya, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia lainnya. Ada nggak orang tidak bermanfaat? Dia mau datangnya, nggak usah datang deh. Soalnya rese, dia menghalangi, mengganggu dan seterusnya gitu ya Bu ya. Jadi manusia tidak dikehendaki kehadirannya, jangan sampai. Jadi orang tuh nggak senang kalau dia datang. Lagi ada pertemuan mau datang sih, jangan deh kalau bisa jangan kita pindah tempat. Ya Bu ya.
Ada nggak seperti itu? Ada Bu. Iya. Jadi selalu menghambat. Nah, kata Rasulullah SAW, ahabun nas, manusia yang dicintai oleh Allah adalah anfa'uhum linnas, yang bermanfaat bagi manusia lain. Ternyata di sini panjang banget. Ini aja saya potong-potong ya Bu ya. Amalan yang paling dicintai Allah adalah kegembiraan yang akan dimasukkan ke dalam hati seorang mukmin. Jadi kita membahagiakan saudara kita itu adalah juga yang dicintai oleh Allah ternyata. Kemudian ini masih hadis ini ya Bu ya, masih panjangnya. Engkau menghilangkan kesusahan saudaramu, atau engkau membayarkan utangnya, atau engkau hilangkan kelaparannya, maka itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Seperti aja misalkan di Palestina, kelaparan orang di sana luar biasa. Walaupun 1000, 2000 ibaratnya, ketika ada infak di sini udah ada ya 40 itu, coba kita doakan sedikit saja, sisihkan sedikit saja harta kita untuk saudara kita yang kelaparan. Maka itu salah satu untuk meraih cintanya Allah. Ya, meskipun sedikit. Siapa yang menahan amarahnya, Allah akan tutupi auratnya. Menahan, ya. Barang siapa yang menahan amarahnya, padahal dia bisa menumpahkannya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keridhaan di hari kiamat. Sebetulnya dia bisa marah, tapi dia tahan. Karena mudaratnya lebih banyak. Boleh marah karena Allah, ya. Jadi kalau marah itu boleh nggak marah? Marah karena Allah. Agama kita dihina, misalkan gitu ya. Maka itu boleh marah karena Allah. Tapi kalau marah karena Allah, Rasulullah itu tidak pernah marah karena pribadi. Ditarik bajunya, dikasih kotoran, nggak pernah marah, Bu. Karena itu pribadinya. Tapi ketika agama yang diusir, maka harus kita marah. Tidak boleh agama itu dihinakan, ya. Iya. Jadi masya Allah ya. Ini hadisnya Tabrani. Hadisnya sahih insya Allah. Jadi ternyata manusia bermanfaat, ya. Yang paling dicintai oleh Allah manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Ada kelebihan harta, ayo kita bisa apa ya? Saya punya teman, karena kemarin itu di kampung lagi bikin pesantren belum ada air, saya mau Bu, gitu ya. Dia mau untuk sumbangan sumur bor, iya untuk pesantren. Jadi bagi yang punya harta bisa kita apa saja Bu, bisa. Ada yang ngasih ke fakir miskin, ada yang sedekah Jumat, ada yang membiayai anak sekolah, macam-macam. Ada yang membangun masjid, membangun pesantren bagi yang punya kelebihan harta ya. Maka mari kita menjadi manusia bermanfaat ya. Ada orang tidak bisa punya harta tapi tenaga, Bu. Tenaganya dia bisa manfaatkan. Iya, saya bisa antar ke sini, saya bisa ini, saya. Ada juga orang tenaga nggak bisa, harta nggak bisa, tapi pikirannya, ya, dia bisa manfaat. Maka khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik terhadap manusia lainnya. Maka semoga kita insya Allah ya Bu ya, dengan banyak berinteraksi dengan orang-orang soleh, berinteraksi dengan lingkungan masjid, insya Allah kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan kebahagiaan ya, dan juga kita meraih cintanya Allah insya Allah. Ya, untuk meraih cinta Allah itu sulit apa susah? Sulit apa susah? Ya. Bu, jadi kembali lagi dia mengatakan bahwa tidak ada yang sulit kalau kita mau. Ya, ini Ibnu Jauzi mengatakan begini. Sesungguhnya jalan untuk mencapai puncak itu sulit. Artinya kalau mau naik itu, mau menjadi baik itu sulit Bu. Tapi bertahan di puncak itu jauh lebih sulit katanya. Istiqomah itu jauh lebih sulit. Ada orang muda banget gitu ya, mudah banget untuk melakukan, tapi ketika nanti tadinya mau baca Quran 1 juz satu hari gitu ya, tapi itu ternyata temporer itu ya. Makanya kata Ibnu Jauzi, sesungguhnya jalan untuk mencapai puncak itu sulit, tetapi bertahan di puncak itu jauh lebih sulit. Ya. Artinya untuk istiqomah itu jauh lebih sulit. Ya.
Nah, itu bagaimana kita untuk merubah diri gitu ya, betul? Bisa nggak kita rubah diri kita? Tidak semudah itu untuk tiba-tiba merubah, gitu ya. Jadi jangan sekali-kali menganggap bahwa merubah diri itu mudah, ya. Iya. Jadi ada puisi Bu, saya bacakan terakhir nih. Tidak sesuatu pun yang sulit selama masih ada kemauan, ya. Tidak ada yang sulit selama itu ada kemauan. Jadi kalau ada di mana ada kemauan pasti ada jalan. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang sulit. Ayo silakan ya. Biamanillah. Ya. Jadi tidak ada sesuatu pun yang sulit selama masih ada kemauan. Kalau mau mah gimana caranya saya bisa hadir di majelis ini? Udah dari pagi setelah sholat subuh kerja dulu yang saya kerjakan. Supaya nanti jangan menjadi penghalang. Kita lihat aduh nggak enak sama suami, aduh apa nanti kata dia sarapan dikit, rumah berantakan, ini dan itu ya. Maka coba kita berusaha ya. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Sulit bukan berarti tidak bisa. Ya, yang jadi masalah itu mau atau tidak kita berubah. Itu masalahnya. Mau atau tidak kita berubah. Innallaha dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd surah 13 ayat 11. Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita tidak akan mau berubah. Ya Bu ya. Sampai kapan kita tidak berubah? Muharram aja ini udah pertengahan lewat. Ya Bu ya, udah mau habis lagi Muharram nih. Iya, nanti masuk bulan berikutnya. Nah, di mana ada kemauan, itu pasti ada jalan. Kalau kita niat karena Allah, insya Allah maka Allah akan mudahkan. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita meraih takwanya Allah. Kita termasuk orang yang dicintai Allah, mencintai Allah dan dicintai Allah sehingga radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Kita mendapat undangan dari Allah, ya Bu ya, bahwa ya ayyatuhan nafsu mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang bersih, yang diundang oleh Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, kembalilah kepada Allah dengan ridho. Allah ridho. Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Ya. Sehingga kita masuk dalam puncak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Walau ada seorang ada yang mau ditambahkan karena apa habis ya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak cukup mungkin ya.